Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan, yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita melewati beberapa hari Ramadan di awal, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melewati Ramadan berikutnya dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu pembahasan kajian ilmiah yang penuh dengan faedah yang akan kita simak bersama. Dan insya Allah pada pagi hari ini kembali kita akan simak faedah-faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Mubarak Bamu'alim LC-MAI Hafizallahu Ta'ala. Dan pada kali ini beliau akan membahas satu tematik atau satu tema dengan judul 5 wasiat Nabi Yahya kepada Bani Israel dan 5 wasiat Rasulullah SAW untuk umatnya. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama tentang wasiat-wasiat para nabi kepada umatnya dan juga wasiat Rasulullah untuk seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif untuk Anda yang bertanya secara langsung di 021 823 6543, dan kami informasikan Anda tidak bisa menghubungi kami melalui call WA karena memang kami tidak bisa mengangkat Anda melalui call WA. Oleh karena itu, Anda hanya bisa menghubungi melalui telepon lokal, dan Anda bisa kirimkan pertanyaan tertulis melalui chat WA. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio Al-Iman Center untuk selanjutnya kita simak bersama agar kita mendapatkan faedah yang banyak. Dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindunginya
Karena dengan perlindungan Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang baik ini, ya, insya Allah saya akan membahas sebuah tema yang terambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel dan 5 wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Dan insya Allah, ya, setelah kita menyelesaikan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah kita akan berpindah kepada pembahasan juga kitab hadis yang lainnya, yaitu kitab Minnatul Alimir Raqib ala man yarghabu fi fawaidil ahadithil mukhtarah min sahih targhib wa tarhib. Jadi tentang fawaid-fawaid, ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya, namun kitab ini atau hadis-hadis tersebut, hadis-hadis pilihan, ya insya Allah tidak semua dibaca, tetapi pada setiap bab ada hadis-hadis yang merupakan pilihan. Karena kitab Sahih Targhib wa Tarhib itu ada sejumlah hadis dalam setiap bab itu, ya, atau hampir dalam setiap bab, setiap judul, ya, ada beberapa hadis yang berulang-ulang, ya. Maka insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kitab tetap bergelut dengan hadis. Karena hadis Nabi SAW adalah merupakan, ya, pedoman kedua kita setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, oleh karena itu saya, ya, mempunyai prinsip dan keinginan untuk terus mengisi di Roja Televisi Radio, yaitu dari kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang akan kita bahas atau tema tadi yang saya beri judul dengan 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel dan 5 wasiat Nabi Muhammad SAW kepada umat ini juga terambil dari salah satu hadis yang ada dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dari Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amara Yahya bin Zakaria bi 5 kalimatin an ya'mala biha wa ya'muru bani Israel an ya'malu biha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria, ya, 5 perkara agar beliau mengamalkannya dan agar beliau memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 hal tersebut. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innahu kada an yubti'a biha, dan beliau, yaitu Nabi Yahya, agak terlambat menyampaikan wasiat tersebut kepada Bani Israel. Maka qala Isa, maka Nabi Isa berkata kepada Nabi Yahya, karena mereka hidup sejaman, ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa itu hidup sezaman. Kata Nabi Isa kepada Nabi Yahya, beliau ingatkan, innallaha amaraka bi 5 kalimatin lita'mala biha. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau 5 perkara agar engkau mengerjakannya, engkau mengamalkannya, ya. Wa ta'muru bani Israel an ya'malu biha. Dan agar engkau memerintahkan Bani Israel
untuk mengerjakan 5 perkara tersebut. Lalu kata Nabi Isa alaihi salam kepada Nabi Yahya alaihi salam, fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Ya sudah, pilihan salah satu. Engkau menyampaikan atau engkau perintahkan pada mereka Bani Israel, atau aku yang perintahkan mereka. Ini Isa, atau aku Isa yang perintahkan mereka. Faqala Yahya, maka Nabi Yahya alaihissalam berkata, akhsha in sabaqtani biha, aku khawatir jika engkau mendahului aku, yakni untuk menyampaikan kepada Bani Israel tentang 5 hal tersebut, aku khawatir an yukhsafa bi au u'adzab. Aku khawatir aku ditenggelamkan Allah di bumi ini, ya, atau aku diazab oleh Allah Ta'ala. Fajama'an nasa fi baitil maqdisi. Maka Nabi Yahya alaihissalam kemudian langsung mengumpulkan Bani Israel atau kaumnya di Baitul Maqdis yang ada di Palestina sekarang ini. Semoga Allah lepaskan Al-Masjidil Aqsa ya dari kejahatan Zionis. Fajama'an nasa fi Baitul Maqdis. Maka Nabi Yahya alaihissalam mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Famtala. Ya, Masjidil Aqsa menjadi dipenuhi oleh Bani Israel. Ya. Wa qa'adu 'ala syuraf. Dan mereka duduk di tempat-tempat yang tinggi. Misalnya di situ ada bukit, mereka naik di bukit. Duduk sambil atau akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Yahya alaihissalam. Faqala, kemudian Nabi Yahya mengatakan kepada mereka, ya, kepada Bani Israel, innallaha amarani bi 5 kalimatin. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku 5 perkara, ya, 5 wasiat, ya, an a'mala bihinna, agar aku mengerjakannya, wa amurakum an ta'malu bihinna, dan agar aku perintahkan kalian untuk mengerjakan 5 perkara tersebut. Yang pertama, ya, ulahunna. Jadi 5 perkara itu yang pertama adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalian beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Wa inna mathala man asyraka billahi, dan sesungguhnya perumpamaan orang yang syirik kepada Allah, kamathali rajulin ishtara 'abdan, ibaratnya seorang yang dia membeli seorang budak. Ya, ibaratnya orang musyrik yang syirik pada Allah Ta'ala, itu ibaratnya, ya, adalah seorang yang membeli budak. Min khalisi malihi bidhahabin awwariqin, yang mana dia beli budak ini dengan hartanya yang murni, ya, dari emas yang dimilikinya atau perak, ya, artinya dari hasil keringatnya sendiri dia beli budak ini. Faqal, lalu dia katakan pada budak tersebut, ya, hadhihi dari, ini adalah rumahku, wa hadza amali, dan ini adalah pekerjaanku, fa'mal wa addi ilayya, maka kerjakanlah pekerjaan ini, kemudian hasilnya berikan pada aku. Ya, hasil dari apa yang kamu kerjakan, ya, berikan pada aku. Fakana ya'malu, maka sang budak ini dia bekerja, ya, dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh tuannya. Wa yuaddi ila ghairi sayyidihi, namun hasilnya dia berikan kepada orang lain, bukan kepada tuannya. Ya.
Fa'ayyukum yardo an yakuna abduhu kadzalika. Maka siapakah di antara kalian yang mau, ya, yang ridho, ya, kalau dia memiliki budak seperti itu? Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, wa innallaha amarakum bis-shalah. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan salat. Fa idza shallaitum, maka apabila kalian salat, fala taltafitu, maka janganlah kalian menoleh, ya, ketika salat. Jangan menoleh kanan, jangan menoleh kiri, ya, ketika salat. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah seorang hamba, ya, ketika dia dalam sholatnya selama dia tidak menoleh. Ya, jadi Allah Ta'ala menghadapkan wajah Allah kepada wajah hamba ini yang sholat, ya, selama hamba ini tidak menoleh. Yang ketiga, wasiat yang ketiga. Wa amurakum bis-siyam. Dan aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika, karena sungguhnya perumpamaan orang yang berpuasa, kamathali rajulin fi isabatin, dia ibarat seorang yang berada pada sekumpulan manusia bersamanya, fi isabatin ma'ahu surratun. Dan orang ini tadi, di tengah-tengah orang banyak itu, dia memiliki sebuah kantong, ya, fiha misk. Di dalam kantong itu ada minyak wangi, misk, ya. Fakulluhum ya'jabu au yu'jibuhu rihuha. Maka setiap orang, ya, yang ada di sekelilingnya itu merasa kagum dengan baunya atau harumnya minyak wangi tersebut. Lalu kata Yahya alaihissalam, wa inna rihas saimi atyabu indallahi min rihil misk. Dan sesungguhnya bau harumnya, ya, seorang yang berpuasa itu lebih harum, lebih baik di sisi Allah daripada harumnya misk. Yang keempat, wa amurakum bis-shadaqah. Dan aku perintahkan kalian untuk memberikan sedekah. Ya. Bisa jadi makna sedekah ini juga adalah zakat. Ya. Bisa jadi makna sedekah, zakat, atau secara umum, ya, atau bisa mencakup dua-duanya. Bisa bermakna zakat, bisa bermakna sedekah yang, ya, yang diberikan oleh seseorang secara sukarela. Wa amurakum bis-shadaqati. Dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal adu, kamathali rajulin asarahu al-adu. Karena perumpamaan orang yang, ya, memberikan sedekah itu sama dengan seorang yang dia ditawan oleh musuh. Fa'authaqu yadahu ila unuqihi. Maka dia pun, ya, maka mereka pun mengikat orang itu, ya, membelenggu orang itu, dan dua tangannya, ya, diletakkan di atas lehernya, ya, dibelenggu. Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu. Dan mereka sudah siapkan, ya, atau bersiap untuk memenggal leher orang itu. Ya. Faqal, lalu orang itu berkata kepada orang-orang yang menawannya, ya,
Ana afdihi minkum bil qalili wal kathir. Saya menebus, yakni diri saya kepada kamu sekalian dengan memberikan pada kalian semua milikku. Ya. Qalil wal kathir. Yani semua aku berikan. Ya. Harta aku pada kalian untuk menebus diriku. Fafada nafsahu minhum. Maka dia pun menebus dirinya dari mereka. Ya. Dari orang-orang tersebut yang akan memenggal leher, yang akan membunuhnya. Kemudian yang kelima. Wa amurakum an tadhkurullaha. Dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin. Karena perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah sama dengan seorang kharajal aduwwu fi atharihi sira'an. Sama dengan seseorang yang dia dikejar oleh musuh. Ya. Dikejar dengan cepat oleh musuhnya. Hatta idza ata ala hisnin hasinin. Sampai dia lari orang ini tadi, dia mendapatkan satu benteng yang membentengi dirinya dari musuh yang mengejar dia. Fa'ahraza nafsahu minhum. Maka dia pun kemudian ya melindungi dirinya di benteng tersebut dari kejaran orang-orang musuh-musuhnya itu. Kadzalikal abd. Kata Nabi Yahya, maka demikian pula seorang hamba. La yuhrizu nafsahu minasyaitan. Dia tidak akan mampu melindungi dirinya dari syaitan illa bizikrillah. Kecuali dengan dia berzikir mengingat Allah. Setelah menyampaikan 5 wasiat ini yang disampaikan oleh Yahya kepada Bani Israel, kemudian qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ya, setelah beliau menyampaikan wasiat Yahya kepada Bani Israel, kata beliau, wa ana amurukum bi khamsin. Dan aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kalian 5 perkara. Allahu amaroni bihinna. Allah yang memerintahkan aku, yakni untuk melaksanakannya untuk menyampaikan pada kalian 5 perkara ini. Yang pertama, as-sam'u wa ta'atu. Ya, kalian wajib mendengar dan menaati ulil amri. Ya. Yang ketiga, wal jihad, dan berjihad di jalan Allah. Yang keempat, wal hijratu, dan kalian berhijrah. Ya. Yang berhijrah, nanti kita jelaskan apa makna hijrah, perintah untuk hijrah. Kemudian yang kelima adalah wal jama'atu. Ini agar kalian tetap menjaga jamaah kaum muslimin, artinya tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin. Karena sesungguhnya seorang yang dia keluar dari jamaah kaum muslimin, dia khuruj dari mereka, ya, walaupun hanya 1 jengkal, faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Berarti dia telah menanggalkan, ya, kalung Islam yang ada dalam lehernya, yang tergantung di lehernya. Illa an yuraji'a, kecuali kalau dia kembali. Dalam satu riwayat, illa an yarji'a, ya, kecuali kalau dia kembali bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man idda'a da'wal jahiliyati, dan barang siapa yang dia mendakwakan, ya, dengan dakwaan jahiliyah, dia mengajak manusia kepada pola-pola hidup jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam, maka dia akan termasuk arang-arang api neraka. Ya, dia menjadi salah satu penghuni api neraka. Faqala rajulun, maka seorang sahabat bertanya,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma?" Wahai Rasulullah, apakah orang itu yang mendakwakan dakwah-dakwah jahiliyah, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, artinya dia tetap masuk neraka? Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in shalla wa shoma." Meskipun dia sholat dan berpuasa. Fad'u bida'wa Allah alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah. Maka wahai para hamba Allah, ya, panggillah, ya, dengan panggilan-panggilan Allah yang telah menyebutkan kalian sebagai orang-orang muslimin dan orang-orang mukminin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan yang kita bacakan tadi adalah redaksi dari Sunan Tirmidzi. Kemudian juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, ya, dan yang lainnya, dan Al-Allamah Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar tadi itu, ya, merupakan, ya, satu atau wasiat, ya, pertama dari Nabiullah, ya, Yahya kepada Bani Israel. Karena Allah perintahkan beliau melaksanakannya dan memerintahkan Bani Israel untuk juga mengerjakannya. Nah, tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil dari apa yang kita dengar tadi. Ya. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk beriman kepada para rasul-rasul Allah. Ya. Bahkan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang 6. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Ya, alaihimus salatu wassalam. Allah mengutus para rasul adalah agar mereka, ya, memberikan petunjuk kepada umat-umat mereka. Agar mereka, ini dengan perintah Allah tadi, untuk menyeru umat-umat mereka agar menuju atau mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan Allah dan Rasulnya. Nah, Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Bahkan Nabi SAW itu risalahnya tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada golongan jin. Itu risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu di antara nikmat Allah Azza wa Jalla dan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia. Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, ya, untuk mengajak, menyeru mereka kepada jalan yang benar. Kemudian di antara Rasul yang disebutkan di dalam kisah ini atau hadis ini adalah Nabiullah Yahya bin Zakaria dan Nabiullah Isa bin Maryam. Jadi hadis ini ada 4 orang nabi. Artinya Nabi Yahya bin Zakaria termasuk disebutkan Nabi Zakaria. Ya, karena Zakaria ayah dari Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan rasul-rasul yang lainnya banyak. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul, ya, dalam rangka menyeru umat-umat mereka untuk, ya, mengikuti jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang Allah, ya, tunjuki mereka melalui para rasul tersebut. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di antaranya dalam surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-165, ya.
Wa rusulan qad qasas ayat 164 ya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika. Dan ada para rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau min qablu, yakni sebelum engkau. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan ada pula para rasul yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Ya, jadi para rasul itu banyak. Ya, yang ada dalam Al-Qur'anul Karim 25 orang rasul. Dan Allah telah menyebutkan bahwa ada sebagian rasul yang Allah sebutkan, ceritakan kepada Nabi SAW, dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tapi kewajiban kita adalah beriman pada mereka. Beriman kepada semuanya. Ya. Karena orang-orang beriman di antara sifat mereka adalah beriman kepada para rasul. Ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ya. Jadi para rasul, kaum mukminin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada semua para rasul. Kita tidak membedakan para rasul tersebut seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, oleh Ahlul Kitab. Orang Yahudi beriman kepada Musa, tetapi mereka tidak beriman kepada Isa bin Maryam, dan mereka tidak beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum mukminin, ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Isa, mereka beriman kepada Musa, mereka beriman kepada Isa, mereka beriman kepada Rasulullah SAW, dan mereka beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah. Itulah perbedaan antara umat Rasulullah SAW, umat Muhammad SAW, dengan ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, kaum mukminin, kaum muslimin beriman kepada seluruh Rasulullah. Ya, sedangkan mereka tidak. Ya, sedang mereka tidak seperti kaum mukminin. Kemudian juga bahwa pelajaran kedua dari hadis ini, bahwa semua para rasul itu dakwah dan seruan mereka adalah kepada tauhid. Semua rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam, sampai Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya menyeru umat-umat mereka kepada tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kok tidak menyebutkan Nabi Adam alaihissalam? Nah, ini perlu diketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam, ya, dan 10 generasi sesudah beliau, ya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya, semua itu mereka bertauhid pada Allah Ta'ala. Mereka tidak berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Makanya tidak disebutkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah 10 generasi dari Nabi Adam itu, muncullah kemudian kesyirikan. Muncullah kemudian kesyirikan. Dan sebab utama dan pertama dari kesyirikan yang muncul di zaman tersebut, ya, bahkan sampai hari ini, adalah pengkultusan atau cinta yang berlebihan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Itu penyebab kesyirikan. Hal ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Dan beliau adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW. Ya, tentang ilmu tafsir. Jadi kata Abdullah bin Abbas demikian, 10 generasi pertama, yakni setelah Nabi Adam sampai 10 generasi berikutnya, semua berada dalam keadaan tauhid. Kemudian muncul kesyirikan, ya, setelah 10 generasi itu.
Ya. Apa penyebab munculnya kesyirikan itu? Karena ya sikap berlebihan kepada orang-orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh ketika itu. Ya. 5 orang mereka. Ya. Makanya syaitan mengatakan pada mereka, ya, wala tada'unna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kamu tinggalkan, yakni untuk menyembah kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, 5 orang ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ya. Setelah mereka meninggal, ya, maka orang-orang yang mengagumi ketaatan mereka itu, ya, orang-orang yang mengagumi ketaatan mereka, ya, mereka kadang-kadang datang atau mereka membuat gambar mereka supaya mengenang orang-orang soleh itu, ya, supaya mengenang orang-orang soleh itu. Nah, setelah generasi yang menggambarkan wajah-wajah orang-orang soleh yang 5 itu meninggal, ya, datang generasi berikutnya, ya, para ulama telah banyak meninggal. Maka syaitan datang memainkan perannya. Kata syaitan kepada generasi berikutnya, ya, bahwa dahulu orang-orang sebelum kalian itu menyembah gambar-gambar ini. Ya. Maka terjadilah kesyirikan itu. Oleh karena itu hati-hati. Jangan berlebihan, jangan hulu kepada orang-orang yang soleh. Ya. Jangan berlebihan. Kita menghormati mereka, iya. Kita memuliakan mereka, iya. Kita menempatkan mereka pada tempatnya, iya. Ya. Tetapi kemudian berlebihan pada mereka, sampai datang ke kuburan mereka, mengatakan pada mereka, ya fulan, ya, mintalah pada Allah agar aku ini dan itu. Tidak, ya. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada orang-orang yang telah meninggal. Mintalah pada zat yang maha hidup, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuasa, zat yang maha pemberi, ya, zat yang maha kaya, zat yang mengabulkan permohonan hamba-hambanya, ya. Ngapain kita datang kepada orang yang sudah meninggal, ya, yang dia tidak bisa apa-apa, ya. Rumput yang tumbuh di atas kuburannya pun dia tidak bisa mencabutnya. Orang hidup yang mencabutnya, ya. Maka hati-hati, jangan berlebihan terhadap orang-orang soleh. Mereka didoakan, ya. Mereka didoakan. Walaupun mereka orang-orang soleh, mereka tetap membutuhkan doa manusia, doa kaum muslimin untuk mereka. Ya. Jadi ini tentang penyebab keutamaan, penyebab utama dari kesyirikan. Karena sikap berlebihan, sikap ghulu kepada orang-orang yang soleh. Ya. Para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja rahimakumullah. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang dakwah para rasul. Misi mereka adalah untuk, ya, menyeru umat-umat mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul itu mengatakan pada umat-umat mereka, ani ibudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian menyembah Allah dan jangan kalian menyembah kepada taghut. Ya. Faminhum man hadallah. Maka di antara mereka umat itu ada yang Allah berikan petunjuk pada mereka sehingga mereka betul beribadah hanya kepada Allah, ya. Wa minhum man haqqa
haqqat alaihi dhalalatu, tapi di antara mereka pula ada yang tersesat, yang tidak mengikuti ajakan dan seruan para rasul untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti syaitan yang menyuruh mereka untuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin," dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, "illa nuhi ilaih," melainkan kami wahyukan kepada rasul itu. Artinya kami perintahkan pada rasul itu, ya, atau kami wahyukan pada rasul itu, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, yaitu kecuali Allah, maka beribadalah kalian menyembah aku. Ini perintah Allah kepada para rasul agar mereka menyeru umat-umat mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat atau 5 wasiat kepada Nabi Yahya. 5 perintah kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, ya, agar beliau melaksanakannya, dan beliau memerintahkan kepada Bani Israel untuk melaksanakannya. Ya. Ini merupakan perintah Allah yang bersifat, ya, syariat Allah Ta'ala. Artinya mereka harus lakukan. Ya. Mereka haruslah lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar perintah, tapi perintah ini untuk mereka kerjakan. Sama dengan perintah Allah pada kita, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya dari amal-amal ibadah itu, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, itu merupakan syariat Allah kepada hamba-hambanya, agar mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ketika Allah memerintahkan Nabi Yahya, ya, untuk mengerjakan 5 perkara ini dan untuk menyampaikan kepada Bani Israel, ini menunjukkan bahwa tugas para rasul adalah menyampaikan risalah Allah kepada umat-umat mereka. Mereka tidak boleh menyembunyikan risalah Allah itu. Ya, mereka tidak boleh menyembunyikan risalah Allah. Mereka harus menyampaikan risalah Allah yang Allah perintahkan mereka untuk menyampaikannya kepada umat-umat mereka. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah menyampaikan semua risalah Allah yang Allah perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan pada umat manusia. Dan beliau sudah menyampaikannya. Ya. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Sallallahu alaihi wasallam. Semua telah disampaikan. Ya. Kalau saja beliau sebelum menjadi rasul, sebelum menjadi nabi, ya, di kota Mekah, beliau seorang yang dipercaya, seorang yang jujur, seorang yang amanah, ya. Bahkan ketika beliau akan hijrah meninggalkan kota Mekah, itu ada beberapa titipan-titipan orang-orang Quraisy, ya, di rumah beliau. Maka beliau sebelum keluar pergi ke Madinah, ya, bersama Umar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau amanahkan barang-barang itu, titipan-titipan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tolong sampaikan ini pada pemilik-pemiliknya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja barang dunia beliau jujur, ya, apakah mungkin, ya, apakah masuk dalam benak kita bahwa beliau tidak amanah kepada risalah Allah? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya. Sesuatu yang mustahil. Maka tidak ada sesuatu pun dari kebaikan dan keburukan, melainkan telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat ini. Oleh karena itu agama ini sudah sempurna. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena agama ini sudah sempurna. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah Allah kepada umat manusia.
Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya tentang perintah Allah kepada para rasul untuk menyegerakan menyampaikan risalah Allah. Ya. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau melihat bahwa Nabi Yahya alaihissalam ini kok seakan agak terlambat menyampaikan risalah Allah itu. Ya 5 wasiat ini. Maka beliau ingatkan. Ya, dan ini juga pelajaran diambil. Seorang muslim diingatkan saudaranya. Kalau dia melihat saudaranya salah, keliru, diingatkan. Jangan dibiarkan. Ya. Maka Nabi Isa alaihissalam mengingatkan Nabi Yahya alaihissalam. Ya Yahya, Allah perintahkan pada engkau 5 perkara. Untuk engkau kerjakan dan engkau sampaikan, perintahkan kepada Bani Israel untuk mengerjakannya. Pilih salah satu. Kamu segera sampaikan atau aku yang sampaikan. Ya. Ini nasihat ya dari Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Ini takutnya para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijawab oleh Nabi Yahya. Ya, wah, kalau kamu sampaikan duluan aku takut aku diazab oleh Allah taala. Aku takut aku tenggelamkan oleh Allah taala di muka bumi ini. Ya. Maka beliau kemudian langsung mengumpulkan Bani Israel ya di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menyampaikan 5 wasiat tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya kita saling ingat mengingatkan. Yang namanya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dan kekeliruan. Maka jangan kita ini kadang-kadang atau jangan kita pernah merasa bahwa kita ini manusia sempurna. Kita tidak pernah punya kesalahan. Kita tidak punya kekeliruan, tidak. Ya, kita manusia biasa. Ya, makanya salah satu dari sendi agama ini adalah ya, yaitu al-amru bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kemudian yang kedua diantaranya juga semakna dengan ini, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, saling wasiat-wasiat dalam kebenaran, wasiat-wasiat dalam kesabaran. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Ya. Ini semua menunjukkan tentang pentingnya nasihat, peringatan ya kepada atau sesama kaum muslimin. Ya. Itu pentingnya nasihat. Ya. Contohnya tadi yang disebutkan, Nabi Isa mengingatkan Nabi Yahya alaihissalam ya, agar segera menyampaikan risalah Allah itu. Jangan dibiarkan atau jangan terlambat. Dan ketika Nabi Yahya mengatakan, aku khawatir ya, kalau kamu duluan menyampaikan wasiat ini, aku ditenggelamkan oleh Allah di bumi ini atau aku diazab. Ini menunjukkan ketakwaan beliau alaihi salam. Itu Nabi Yahya alaihi salam. Beliau takut. Makanya beliau segera menyampaikan wasiat atau perintah Allah tersebut kepada Bani Israel. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya tentang ya suatu yang paling penting, sudah saya singgung tadi, masalah tauhid ya. Jangan gampangkan masalah tauhid ya. Demikian pula dakwah kepada tauhid ya. Harus tetap diutamakan dan dipertamakan sebelum yang lainnya. Ya. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita ini, na'udzubillah, ada kebergantungan kita pada manusia. Ada kebergantungan kita pada orang mati. Ya. Jangan. Kita bergantung pada zat yang maha hidup. Al-hayyul ladzi la yamut. Itu Allah Azza wa Jalla. Itu tempat bergantung kita. Itu tempat mengadu kita. Dia maha mendengar. Ya. Pintunya terbuka 24 jam. Bahkan seumur hidup seorang manusia. Pintu Allah terbuka. Ya. Allah tidak pernah menutup pintu-pintu kebaikannya. Ya, maka mohonlah pada Allah Ta'ala. Dan sungguh
sangat jahil. Orang yang bergantung kepada manusia, yang memiliki berbagai macam kelemahan, dan dia tidak bergantung kepada Allah, zat yang memiliki segala kesempurnaan. Ya. Sungguh merugi orang yang demikian keadaannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa memberikan perumpamaan, ya, ketika berdakwah, ketika memberikan pemahaman, memberikan pelajaran kepada umat, ya, ini adalah metode, ya, yang dilakukan di antara para rasul seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yahya, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah metode Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, memberikan perumpamaan-perumpamaan. Banyak dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan. Ya. Banyak. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW. Karena dengan perumpamaan-perumpamaan itu lebih memudahkan orang yang mendengar untuk memahami. Ya. Orang memahami. Ya. Contoh yang disebutkan dalam hadis ini, perumpamaan tentang misalnya tentang masalah orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Orang yang berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Itu perumpamaannya gampang, gamblang. Ibarat seorang di antara kita manusia ini, yang dia punya duit dari hasil keringatnya, dia beli seorang budak, ya, seorang budak, ya, kemudian dia berikan kerjaan dan tugas kepada budak itu. Ya. Ini pekerjaanmu. Ya. Kalau kamu kerjakan, hasilnya berikan pada aku. Ya, kepada tuan dari budak ini. Tapi orang ini lain, budak ini. Aneh. Dia tidak taat kepada tuannya. Dia bekerja, dia berusaha, dapat hasilnya. Tapi diberikan kepada selain tuannya. Makanya ditanya dalam hadis ini, siapa kira-kira di antara kalian yang mau diperlakukan seperti itu? Ya. Siapa yang mau? Kita misalnya menggajikan seorang, ya, seorang yang pegawai, ya, dia punya jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian, diberikan tugas, ya, tapi dia tidak kerja. Di saat-saat dia kerja untuk orang lain. Padahal dia dapat gaji, ya, dari kita memberikan gaji. Kira-kira mau ndak? Ya, ada ndak direksi yang mau seperti itu? Direktur yang mau seperti itu? Dia pekerjakan seorang pegawai, pegawai ini kerja untuk orang lain, tapi dia yang gaji. Ya. Makanya sama halnya dengan orang yang musyrik. Allah yang menciptakan dia. Allah memberikan berbagai macam rezeki pada dia. Allah memberikan berbagai kebaikan pada dia. Tapi yang disembah selain Allah. Ya. Yang disembah selain Allah. Ya. Ini perumpamaan yang gamblang, gampang, mudah dicerna. Ya. Jadi memberikan perumpamaan-perumpamaan itu adalah bagian dari metode dakwah. Metode Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dalam rangka memberikan pemahaman atau memudahkan orang yang mendengar untuk memahami, ya, contoh-contoh tersebut. Kemudian contoh yang kedua yang juga disebutkan di sini, yaitu orang yang dia itu memberikan sedekah, ya, orang yang dia memberikan sedekah. Perumpamaannya adalah ibarat orang yang dia itu dikejar oleh musuh, ya. Kemudian atau orang yang ditawan, ya. Ditawan, kemudian dia segera dieksekusi oleh para penawan, akan dipenggal lehernya, tapi kemudian dia mengatakan, saya menebus diri saya dengan semua harta yang aku miliki. Ya. Silahkan kalian ambil semua hartaku, tapi jangan memenggal aku. Itu ibarat orang bersedekah. Ya.
yang dengan sedekah itu yang semestinya dia diazab oleh Allah Ta'ala, tapi karena keikhlasannya dalam dia memberikan sedekah, Allah selamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, maka alangkah indahnya, alangkah utamanya, yaitu sedekah. Betapa banyak fadilah dari sedekah itu. Ya, oleh karena itu, ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak bersedekah. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan pula, atau memberikan contoh kepada kita, yaitu tentang memberikan contoh pada kita tentang dosa dan sedekah. Dari contoh yang abstrak kepada contoh yang nyata. Ya. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u al-khoti'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah itu dapat menghapus, ya, dosa seseorang sama dengan air memadamkan api. Ya. Jadi sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat dengan nyata itu diberikan perumpamaan yang nyata. Setiap orang yakin bahwa air itu memadamkan api. Ya. Maka kita pun harus yakin ketika kita ikhlas dalam bersedekah, maka sedekah itu akan sebagai penghapus dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu di antara hal yang dapat disampaikan, sebetulnya masih banyak ya pelajaran-pelajaran, namun karena waktu yang sedikit, ya maka tinggal 15 menit kurang lebih. Silakan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang 5 wasiat Nabi Yahya kepada Bani Israel dan 5 wasiat Rasulullah untuk umatnya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung untuk mendalami materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kami persilakan untuk Anda yang ingin menelpon secara langsung di 0218236543 dan Anda menghubungi melalui telepon lokal ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, silakan bagi Anda yang baik terputus. Kita tunggu kembali. Ya, kami persilakan pada Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini dalam rangka memperdalam materi yang telah sampaikan. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk dan dari pendengar kita di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang tua dan mertua yang masih berlebihan terhadap makam keramat yang mereka seakan meminta kepada kubur dengan dalih agar disampaikan? Berulang kali sudah dinasihati namun sulit dikarenakan Ustaz di sana juga melakukan hal yang sama Ustaz. Mohon saya berikan nasihat dan caranya untuk berikan nasihat kepada mereka. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik, tentang apa yang ditanyakan memang masih ya banyak di sebagian kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah petunjuk pada kita semuanya dan kepada mereka. Memang ini satu ujian ya atau ujian Allah kepada kita sebagai anak ya terhadap orang tua itu. Namun ya kita harus tetap yang pertama kali agar orang tua kita itu yakni mendengar nasihat kita, hendaknya kita ini pertama terus berbuat baik kepada mereka. Kita tunjukkan akhlak yang mulia dan keinginan kuat kita untuk kebaikan bagi mereka. Ya. Kita masuk dalam hati mereka dalam arti apa kira-kira perbuatan kita yang bisa menembus hati mereka dari kebaikan-kebaikan. Dan misalnya ketika seorang misalnya pulang kerja, datang bertemu ayahnya, ibunya, salam, ya. Kemudian mungkin ada hadiah dibawa, ya. Kemudian juga
Ucapkan kalimat-kalimat yang indah. Ayah dan ibu, saya selalu mendoakan untuk kalian berdua, semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan usia yang yang berkah, semoga diberikan petunjuk pada jalan yang benar, ya, kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya, ya, dan yang lainnya. Intinya, ya, kita berupaya untuk, ya, mengambil hati mereka. Kemudian, kalau sudah demikian, ya, insya Allah sambil kita berdoa tentunya kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan petunjuk pada orang tua kita, ya, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah suatu saat mereka akan terbuka, akan mendengar apa yang kita ucapkan. Tetapi kalau seorang, ya, begitu dia mungkin ketika tahu tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, bahkan mungkin sampai kepada kesyirikan, ya, langsung datang dengan cara yang tidak sopan pada orang tuanya, bahwa apa yang bapak lakukan, ibu lakukan ternyata adalah perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Ya, ini juga tidak bijak. Ya. Tapi hendaknya dengan hal yang sangat bijak. Ya, sambil berdoa. Ya, kalaupun sudah kita nasihati, sudah kita ingatkan, ya, mereka belum berubah, maka kewajiban kita adalah terus berdoa dan mendoakan mereka. Terus berdoa, mendoakan mereka. Ya. Allah yang membuka hati manusia. Jangan kita putus asa. Ya, jangan kita putus asa. Intinya robalah akhlak kita, tata cara kita dalam berbicara, kebaikan-kebaikan kita berikan pada dua orang tua kita itu. Ya. Insyaallah hati mereka akan tergugah dengan hal itu. Ya. Nah, itu mungkin di antara cara. Jadi pelan, tapi insya Allah mudah-mudahan pasti. Ya. Adapun dengan cara-cara yang kurang baik, atau dengan cara yang mungkin kasar, atau langsung berterus terang pada orang tua, yang mungkin mereka tidak menerima hal itu. Ya. Ini wallahu a'lam di antara metode yang juga bisa dicoba. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita mendoakan, ya, kepada orang tua penanya, semoga Allah berikan hidayah, petunjuk, ya, untuk mengikuti atau untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semua ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk Anda yang perdalam materi yang disampaikan oleh Ustadz, kami berikan kesempatan di sela-sela waktu yang tersisa untuk kita simak kajian ini, dan kepada Anda kami persilakan untuk bertanya baik secara langsung atau melalui chat WA, ya. Kami silakan kembali kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Nah, di Jakarta, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Sandy. Pak Sandy, silakan Pak Sandy. Iya, Pak, mau menanyakan ini Ustadz, terkait yang kan kebelakang-belakangan ini kan seperti Jumat Berkah itu kan memang sudah ini ya, sudah membanjir lah ya. Nah, sebenarnya tuntunannya itu ada atau enggak gitu. Maksudnya syariatnya seperti apa? Apa itu dulu yang ada pernah mendengar juga ada yang menyiapkan makanan untuk sahabat-sahabat, di ada seorang janda, seperti apa ya? Ya mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Sandy atas pertanyaannya. Cukup. Jazakallah khair. Wa jazakallah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang pertanyaan ini, ya, alhamdulillah pertanyaannya bagus. Ya, ini fenomena yang bahkan mungkin realita yang sudah ada di sebagian masyarakat kita. Ya, pada dasarnya memberikan makan pada orang, ya, pada kaum muslimin, ya, pada orang yang fakir, orang yang miskin, ya, itu adalah hal yang diperintahkan atau dianjurkan, ya. Kemudian juga memberikan sedekah, karena sedekah bisa juga berupa makanan. Ini pada dasarnya hal yang memang diperintahkan oleh agama.
Cuma permasalahannya sekarang ini, dia berubah kepada hal yang lain. Ya. Kalau antum bertanya apakah dulu ada di zaman sahabat seorang yang menyiapkan makan habis Jumat, ya jelas tidak ada. Ya. Tetapi realita yang kita lihat sekarang ini, ya hampir beralih kepada yang lainnya. Nanti masjidnya memberikan pengumuman, ya silakan yang mau menyumbang Jumat barokah. Ya ini kan membebani orang, orang lain. Yang kedua, ada sisi lain juga yang ya, saya katakan sisi yang negatif. Itu orang yang datang Jumatan itu ya bisa, atau sebagian mereka ya, bisa beralih niatnya. Dari niatnya adalah untuk sholat Jumat, yang memang itu kewajiban bagi seorang laki-laki yang dewasa untuk datang ke Jumatan, bisa jadi berubah. Ya. Bisa jadi nanti cari masjid yang ada makanannya. Atau niatnya untuk dapat makan siang di masjid itu. Seandainya masjid ini tidak membagikan makan siang, makan setelah Jumat, pindah ke masjid yang lain. Ya, cari masjid yang ada makan Jumatnya. Makanan dibagi di hari Jumat itu. Maka wallahu a'lam, saya ya memang tentu ya, tidak setuju dengan hal seperti ini. Ya, cuma apa yang hendak dikata kepada masyarakat ini atau kepada sebagian yang melakukannya. Ya. Ini fenomena yang ada memang, ya. Karena juga tapi bisa merubah niat. Ya. Bisa merubah niat orang yang akan ke sholat Jumat itu. Jadi hal-hal yang perlu juga menurut saya, wallahu a'lam, ya ada beberapa asatid yang juga duduk untuk mungkin membicarakan masalah ini. Tapi kita yang jelas tidak mungkin melarang mereka. Karena dibilang nanti kamu melarang orang bersedekah. Ya. Yang dikhawatirkan menjadi beban. Ya. Sesuatu yang Allah tidak bebankan kepada kita, kita membebani diri kita. Ini memberatkan diri kita sendiri. Ya. Dan ada pihak-pihak yang mungkin mengambil keuntungan di balik itu. Ya. Tak mustahil. Ya. Jadi selain ada sisi positifnya, tapi juga banyak sisi-sisi negatifnya. Ya. Mungkin bisa ditanyakan pada ustadz-ustadz yang lain juga. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Sandy di Jakarta adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini Ustaz. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Anda menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar TV Radio Roja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang kita dengar tadi ya bermanfaat, dan sebetulnya masih ada fawaid-fawaid yang lainnya. Artinya pelajaran-pelajaran lain yang penting yang bisa diambil dari hadis itu. Dan itu baru sebagian saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Ya, dan insya Allah kita terus menuntut ilmu, terus semangat ya dalam menuntut ilmu, semangat dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya, yang mana Ramadan ini ibarat sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Ya, Ramadan ini adalah zaman. Ya, ini harus kita camkan. Ya, zaman yang berjalan. Artinya waktu yang berjalan. Ramadan tidak menunggu kita. Dia akan terus berjalan. Dia tidak peduli kita beribadah atau meningkatkan ibadah kita atau tidak. Ya, kita berbuat baik atau tidak. Dia tidak peduli pada kita. Dia berjalan, ya. Yang terpenting adalah kepedulian kita terhadap ibadah kita di bulan Ramadan. Itu yang terpenting. Ya. Kita peduli pada diri kita. Peduli pada ibadah kita untuk kita tingkatkan ibadah itu. Ya. Ada ibadah-ibadah yang diperintahkan atau yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Ini kesempatan yang terbatas. Habis waktunya, ya habis kesempatan itu. Ya, ini mungkin yang ingin saya ingatkan, terutama untuk diri saya, ya, dan juga pada para pemirsa, para pendengar. Ya, semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita pada sisa-sisa hari dari bulan Ramadan ini. Ya, dan semoga yang lebih dari itu adalah semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita. Ya, demikian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Semoga Allah Ta'ala
ya, menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat padanya. Kalau berbuat dosa, segera taubat, minta ampun padanya. Dan semoga kita istiqamah dan kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas sunnah, di atas Islam dan iman, dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMAhi Afrullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi di pagi hari ini, serta juga telah memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau di sana. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan juga ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami kru Roja Celengsi dan kru di studio Al Iman Center yang telah bekerja sama menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin sehingga banyak faedah yang dapat diterima oleh kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan kembali untuk dapat menyajikan dan menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslim, insyaallah, Allahumma amin. Untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan atau tema-tema lainnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMAhi Afrullahu Ta'ala. Dan untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tidak hanya puasanya tapi ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah menerimanya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.